cewek ini sadar kalau si Nelson ini diam-diam memandanginya. Guys, cewek ini namanya Amy. Dia berumur 13 tahun dan akhir-akhir ini dia sering sekali mimpi buruk. Di setiap tidurnya dia selalu melihat sesosok warna hitam yang berdiri di saat dia tidur dan yang selalu berusaha ingin menyentuhnya. Dan setiap malam dia terbangun dengan keringat dingin yang bercucuran. Dan suatu hari dia sadar bahwa ini benar-benar terjadi dan bukan hanya mimpi biasa. Dan ibunya ini sudah lama meninggal sejak 10 tahun yang lalu, sejak dia masih kecil. Nah, sejak saat itu dia tinggal bersama ayahnya. Hidupannya pun berjalan biasa saja, tapi semakin dia dewasa, dia sadar bahwa ayahnya ini membutuhkan seseorang untuk dia sayangi lagi. Untuk pendamping hidupnya, bisa dibilang ibu baru untuk anaknya karena anaknya mulai dewasa. Ini semakin dewasa, dia sering sekali main keluar bersama teman-temannya dan di saat itu dia melihat ayahnya yang sedang sedih, yang ditinggal sendiri di rumahnya. Ayahnya ini menemukan aplikasi pencari jodoh gitu loh. Dan setelah itu ayahnya ini memutuskan untuk membuat akun di aplikasi ini. Dan ayahnya ini sudah jatuh hati pada seorang wanita yang dia temukan di aplikasi itu. Dan ayahnya ini memutuskan berkencan dengan wanita itu. Setelah dia pulang, dia kasih tahu ke anaknya, dia ini telah menemukan wanita yang baik. Menurut anak ini, tante ini sangat cocok dengan ayahnya karena mereka punya banyak kesamaan. Karena mereka ini sama-sama suka makanan Cina dan perang jadul gitu loh. Dan masih banyak kesamaan yang mereka punya. Selain dari itu, selain dari makanan dan film, mereka ini sama-sama mengurus anak yang berumur 13 tahun dengan jenis kelamin yang berbeda. Pokoknya menurut si anak cewek ini, ayahnya dan tante Stefani itu sangat cocok. Anak ini sambil main ayunan dan dia ngomong, anak tante Stefani itu namanya Nelson. Mereka pernah bertemu 2 bulan setelah ayahnya dan tante Stefani ini mulai pacaran. Tapi pertemuan mereka itu sangat buruk sekali. Dan si Nelson ini pura-pura bersikap baik lebih dari sikapnya si anak cewek ini. Dan si Nelson ini menunjukkan kalau dia itu tidak mau bicara dengan si anak cewek ini. Dan si anak cewek ini bisa melihat bahasa tubuh yang ditunjuki oleh si Nelson ini. Dia menunjukkan kalau dia itu bete sekali. Dan tante Stefani ini pun malu dengan sikap yang ditunjuki oleh anaknya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum pulang, tante Stefani ini bisikin ke anak cewek ini. Dia bilang supaya anak ini tidak pikirin sikap yang ditunjuki oleh si Nelson ini. Dan sebelum itu tante Stefani sempatkan untuk mencium anak cewek ini. Dan anak ini pun senang sekali. Dan sejak saat itu anak ini sadar. Makin lama anak ini tahu kalau ayahnya dan tante Stefani itu punya hubungan yang lebih serius. Sehingga dia berpikir kehidupan mereka pun akan segera berubah. Tapi saat ayahnya ngasih tahu ke anaknya kalau mereka memutuskan untuk tinggal serumah dengan tante Stefani dan anaknya Nelson, sehingga ayah dan anak ini harus pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru, yaitu rumah tante Stefani ini, karena menurutnya di sana lebih besar. Sehingga anak ini sangat terkejut dan kesal kepada ayahnya. Gini, anak cewek ini suka sekali dengan tante Stefani dan dia bisa membayangkan kalau tante ini bisa menjadi ibu yang baik baginya. Sehingga anak ini gak mau merubah hidupnya sejauh itu, karena rumahnya yang dulu itu berada di sisi lain kota. Artinya kalau mereka pindah dia harus meninggalkan teman-temannya dan butuh waktu lama untuk nyampe ke sekolahnya, karena jarak dari rumah barunya ke sekolahnya itu sangat jauh. Anak ini mencoba menghadapinya, bahkan dia bertengkar dengan ayahnya. Tapi keputusan yang diambil oleh ayahnya ini nggak bisa diganggu-gugat lagi. Beberapa hari kemudian ayahnya ini memasang tanda kalau rumahnya itu dijual, yang dipasang di depan rumahnya. Mereka pun mengemas semua barangnya dan akan segera menemui keluarga barunya. Terlepas dari itu, dalam perjalanan si anak cewek ini sempat memikirkan gimana sih biar lebih akrab dengan si Nelson. Ternyata kekhawatirannya itu benar-benar terjadi. Di awal kehidupan dengan keluarga barunya, si Nelson ini bersikap seolah si anak cewek ini tidak ada. Sebulan kemudian si anak cowok ini atau si Nelson ini mulai menjahati si anak cewek ini. Si Nelson ini jahat sekali. Diam-diam dia mengeluarkan buku PR si anak cewek ini dari tasnya. Dan di situ si anak cewek ini kaget sekali. Karena dia nggak sempat buat lagi PR-nya.
Bahkan kalau udah di rumah, si anak cowok ini atau si Nelson ini suka-sukanya mengambil esnya si anak cewek ini. Pokoknya si Nelson ini suka-sukanya menjahili si anak cewek ini. Kasian kan? Dan akhir-akhir ini si anak cewek ini sadar kalau si Nelson ini diam-diam memandanginya. Dan saat itu si anak cewek ini membalas melototinya. Dan si Nelson ini langsung bilang, "Apa lihat-lihat?" Dan awalnya si anak cewek ini hanya mendiamkannya saja. Tapi dia memberanikan diri untuk ngasih tahu ke ayahnya. Tapi di sini ayahnya itu jelas sekali terlihat kalau dia nggak mau merusak hubungannya dengan si Nelson. Artinya dia akan segan menasihati si Nelson. Dan si ayah ini bilang ke anaknya jangan membesar-besarkan masalah. Selain dari itu, ternyata Tante Stefani ini bukan tipe ibu yang tegas. Saat itu si Nelson sering sekali dapat nilai yang jelek. Dan di situ dia ngomong ke anaknya,